Oke, selamat siang semuanya. Kembali lagi ke video saya untuk pembelajaran kita tentang Kotik Meter. Ya, perkenalkan, saya Jonathan Andreas. Saya mahasiswa STIMIK Palangkaraya yang saat ini menjalankan tugas dari dosen saya tentang pengenalan tentang Kotik Meter dan beberapa hal yang bisa dilakukan di dalam Kotik Meter. Dan kita sekarang akan melakukan praktek video dari materi dosen saya, yaitu yang materi ke-27 dan materi 30. Jadi di sini kita akan belajar tentang cara membuat eh, database yang pastinya kalian sudah tahu bahwa database itu apa, cara membuatnya bagaimana. Karena kan mungkin saja kalian mempelajari awalnya dari sini, dari Laragon, atau melewati SAM, itu memang bisa. Tapi di sini kita akan menggunakan eh, cara lain, yaitu kita akan menggunakan praktek, bukan praktek, sorry. Kita akan menggunakan RDBMS Adminer. Nah, jadi Adminer ini merupakan relational relational database management service yang sifatnya itu ya sama aja seperti Laragon atau yang di dalam SAM itu kan PHP My Admin yang dimana digunakan untuk membuat database, membuat tabel, lalu mengisi data-data di dalam tabel tersebut. Tapi ini dia menggunakan eh, program PHP. Nah, jadi kalian itu perlu Laragonnya dulu. Nah, lalu diaktifkan Laragonnya seperti biasa. Dan setelah itu kita memerlukan yang namanya adminar. Nah, di deskripsi video ini nanti saya akan uh, taruhkan link ke Google Drive yang untuk dibagikan itu ke sebuah folder yang akan dibagikan yang nanti berisinya hal-hal yang diperlukan yang untuk video ini dan video yang akan datang nantinya. Nanti ada di dalam situ. Nah, jadi sekarang kita akan fokus untuk melakukan praktek sesuai dengan video materi ke-27 dan materi 30. Nah, pertama kita masuk ke penjelasannya dulu. Oke, saya besarkan. Nah, jadi kita itu kan pertama tadi perlu membuat database dan tabel-tabelnya. Nah, nanti itu setelah kita membuatnya, kita akan mengkonfigurasinya ke kotik kniter kita. Jadi nanti itu dia akan digunakan setelahnya untuk program kotik kniter. Oke. Nah, kita pertama akan buat database news, lalu nantinya tabel dengan nama berita, lalu kita buat field-fieldnya. Nah, ini adalah fieldnya. Fieldnya ada ID, judul, slug, dan tadi. Lalu ini tipe dari datanya, lalu ini komen atau keterangannya. Nah, nanti di fieldnya ada ID dengan tipe datanya integer, panjang datanya 3, dan kita akan jadikan dia AI. AI di sini bukan artificial intelligence, tapi maksudnya adalah auto increment. Jadi kita itu tidak perlu lagi uh, menambahkan angka, kan integer di sini nambahkan angka. Jadi kita tidak perlu lagi segala ketik 1, 2, 3, 10 segala apa, itu tidak perlu lagi, tidak perlu dibuat karena dia nanti akan langsung memasukkan eh, data ID-nya, angka terbarunya itu. Setiap kali ada data yang dimasukkan, data baru yang dimasukkan, maka dia akan langsung membuat angka tersebut gitu. Nah, judulnya varchar, lalu slugnya juga varchar. Nah, tapi nanti itu dia akan menggunakan key key unik.
kita pasti tahu sudah tentang key, primary key dan unique key. Jadi kurang lebih sama, tapi ya apa itu, primary kan nggak bisa lebih dari satu. Jadi dia kita menggunakan unique supaya nanti itu slug ini tidak bisa ditiru isinya. Maksudnya setiap slug itu harus berbeda anunya, harus berbeda tiap isinya, nggak bisa yang sama itu. Misalnya uh, slug untuk ID satu itu uh, berita. Nah, tapi di ID keduanya juga sama berita. Nah, itu sudah tidak bisa. Oke, kita jalankan dulu RDBMS-nya. Ingat harus ada ini, ada web servernya dulu, itu Laragon ataupun SAM. Lalu kita masuk ke web. Saya tadi sudah jalankan, tapi ini ya ini masih di coordinator. Kita nanti masuk ke sini, tapi saya sudah tampilkan aja supaya nanti bisa langsung. Lalu kita sini, kita ketik aja. Kalau sudah misalnya Laragon kalian hidup, mau kalian mau masuk lewat sini pun bisa, atau kalian gini aja, tulis localhost. Nah, oke. Nah ini, dia adminer. Nah, jadi kan saya tadi bilang di deskripsi video akan saya berikan link ke Google Drive ke folder yang dibagikan untuk keperluan materi-materi video saya. Jadi kenapa saya berikan itu karena adminer ini adalah adminer uh, yang diberikan atau yang disediakan oleh dosen saya. Karena kalau misalnya kalian menggunakan adminer yang bukan yang saya berikan ke kalian atau yang saya sediakan itu, kalian itu perlu memasukkan password dari sebuah database. Nah, itu kalian pastinya nanti akan susah gitu. Susah karena memang diwajibkan membuat password dalam database. Sedangkan kalian kan mungkin ada yang tidak mau membuat password pada database kalian. Jadi ya, itulah. Kalian gunakan saja adminer yang saya sediakan ini. Kalau kalian pakai yang jenis lain, yang versi terbaru atau yang dari uh, web web yang menyediakannya itu, kalian pasti harus mengisi bagian password ini dan kalian pastinya akan kesusahan. Nah, di sini sistemnya MySQL, server localhost. Lalu di sini kita isi aja root karena username-nya memang root saja. Nah, lalu langsung login. Nah, oke. Tadi kita disuruh membuat database. Nah, ini bentuk dari uh, adminer tersebut. Nah, ini bentuk dari adminer. Jadi adminer ini kalau secara tampilan bisa dibilang lebih simple dibandingkan PHP My Admin. Ini lebih simple. Jadi uh, kalian membuat itu tuh kalau misalnya kalian kepusingan membuat database, memanage database di PHP My Admin, maka kalian bisa menggunakan ini adminer untuk menambahkan data pada database dan tabel kalian itu. Saya sarankan adminer ini untuk kalian. Meskipun dia di sini versinya versi lama, versi 481, tapi saya bisa sarankan kepada kalian ini masih tetap bisa dipakai. Oke. Nah, tadi nama database-nya news. Nah, news. Lalu, nah di sini untuk kolasinya, eh kalau di materi dari dosen saya, kalian itu harus mencari UTF-8. Nah, UTF-8 ini bukan UTF-8 MB3 ya, tapi memang UTF-8 saja. Tapi di sini saya eh, nah kelihatannya tidak ada, maka eh,
Kalian pakai saja yang mana yang mendekati dari UTF-8 tersebut. Misalnya UTF-8 MB4. Nah, tapi UTF-8 MB4-nya cari yang General CI. UTF apapun kolasinya, misalnya UTF-8 apa itu? UTF-8 apapun kolasinya kalian harus tetap mencari yang general ini biar mudah pakai. Oke, lalu save. Nah, di sini kalian sudah bikin database kalian, tapi ya database bukan database, tapi tabelnya masih belum ada, maka kita buat. Nah, tabel name-nya berita. Nah, setelah itu kita isi apa saja nama-nama field-nya tadi. Tadi ada uh, ID, ID, nah, tipenya integer, lalu length-nya 3. Lalu nah di sini, nah ini yang saya sampaikan tadi, auto increment. Nah, ini yang untuk membuat uh, angkanya terisi sendiri tanpa kita buat. Oke. Lalu ini komennya. Komen ini bisa kita tampilkan dengan ini. Nah, ini komen kalau misalnya itu kalian mau membuat komen atau keterangannya tadi, kalian klik ini komen. Nah, tulis saja primary. Lalu di sini kita buat judul. Tadi anunya judul, slug, dan body. Slug, body. Nah, yang ini varchar tadi. Ini juga varchar. Ini teks. Nah, jadi perbedaannya varchar dan teks itu adalah kalau teks itu kalian tidak terbatas apa isinya, sedangkan untuk varchar dia uh, dia masih memiliki batasan seberapa banyak yang bisa kalian masukkan. uh, Kalau saya bilang data mungkin agak bingung. Saya bilangnya gini, uh, banyaknya huruf atau angka yang kalian bisa masukkan itu totalnya dengan harus sama dengan total panjangnya dari total panjang dari field data tersebut. Jadi kalau misalnya untuk judul batasnya itu 100 kata, 100 uh, huruf, maka hanya sampai 100 huruf situ aja. Seperti kalian membuat username atau password kan, pasti kalian ada bagian minimalnya atau batas maksimal. Ya, batas minimalnya berapa huruf atau berapa karakter dan batas maksimalnya berapa gitu. Tadi anunya 128, teksnya tidak perlu diisi, auto increment tidak perlu. Lalu di komennya ini judul lalu sini unique, URL berita, judul oh dan berita. Oh ini bisa. Oke, sudah semua, save aja langsung. Oke. Hmm. Nah, lalu tadi kan kita perlu kita kan ada saya bilang key-nya ada dua, ada primary, ini sudah langsung nih. Indeksnya sudah dibuat ID untuk jadi primary, dan di sini kita tambahkan unique key untuk slug ini supaya uh, apa itu tidak ada uh, isi data yang sama gitu. Oke. Uh, untuk kalian membuat unique key-nya masuk ke sini, alter index ini. Nah, ini dia index type, tipe indeksnya apa, masukkan unique. Nah, lalu kolom apa, kolom slug tadi. Nah, lalu sudah save aja. Oke, nah sekarang kita memasukkan data. Nah, di sini sudah ada, kita akan menggunakan data yang sama dari video materi dosen saya.
ID-nya 123, lalu ada judul, ada code igniter, belajar code igniter. Nah, slug ini dia gini. Jadi slug itu maksudnya adalah untuk pengganti suatu karakter selain huruf ini. Kalau kalian lihat ini nih, spasi. Nah, ya, simpelnya misalnya untuk spasi, spasi itu digantikan dengan ini, garis mendatar supaya apa? Supaya dia lebih rapi gitu. Tapi itu bukan yang apa itu bukan yang ditampilkan kayak ditampilin di layar besarnya. Maksudnya dia ada di bagian layar besar, tapi biasanya dia ada misalnya di samping kiri bawah sini kalau tidak salah. Di pojok kiri bawah ini. Dia ada di sini biasanya slug gitu. Tapi itu nanti ada saja mungkin di video saya selanjutnya atau yang video mana akan diperlihatkan uh, isi slugnya ini. Oke, kita buat sekarang. Nah, untuk memasukkan sebuah data dari tabel, kita masuk ke new item ini untuk menambahkan data tersebut. Nah, oke, ID tidak perlu diisi karena tadi itu dia akan mengisi sendiri. Judulnya, yang pertama itu adalah belajar code igniter. Sengaja. Lalu di sini belajar code igniter ditambahkan garis mendatar itu bodinya ini adalah isi berita tentang belajar code igniter. Adalah isi berita tentang tentang belajar code igniter. Oke. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat langsung hasilnya, apakah masuk atau enggak, kalian save aja. Tapi kalau kalian mau langsung, masih mau lanjut untuk mengisi data, maka kalian save dan insert next. Oke, pertama kita coba lihat apakah sudah masuk. Oke, nah ini sudah masuk ini. Nah, kalau misalnya ada yang mau kalian ganti dari isinya ini, misalnya kalian lihat, oh ada kesalahan di body, oh anunya tulisan huruf pertama dari semua tulisannya jadi tiba-tiba besar semua gitu, kapital semua, maka kalian pakai edit ini, edit. Nah, dia masuk ke yang tadi, lalu kalian save aja. Save. Kalau misalnya mau dia ada yang diganti atau ternyata salah lihat aja, tekan aja save untuk kembali ke sini. Nah, lalu kita masukkan lagi dua item baru. Nah, ini ke new item ini aja. Oke, sebentar ya. Santai aja. Sambil aja minum untuk kita semua. Oke, sekarang untuk data keduanya adalah framework PHP. Framework PHP juga dengan bodinya framework PHP yang paling ringan saat ini adalah code igniter. Framework PHP PJP PHP yang paling ringan. Kalau misalnya kalian mau memasukkan jenis data lain boleh, kalian tidak perlu mengikuti data yang ada di video ini. Sebebas kalian berkreatif lah. Terserah kalian mau dari video ini kalian mau mengembangkannya untuk jadi hal apa, mau jadi aplikasi apa nantinya, itu terserah kalian. Saat ini adalah code igniter. Oh ya, titik. Oke, save insert next. Oke, item 2 has been inserted. Lalu tes judul berita. Tes judul berita isinya ini hanya untuk tes berita saja. Ini hanya untuk
tes berita saja. Oke. Nah, oke, sudah. Sip, semuanya. Oke, nah seperti yang kalian lihat kan, dengan auto increment kalian tidak perlu lagi mengisi ID-nya, kalian langsung saja mengisi judul, slug, dan bodinya, dia akan mengisi sendiri. Oke, nah itu berarti sudah selesai. Oh, belum selesai, sorry. Kita sudah selesai untuk membuat database-nya. Sekarang kita akan mengkonfigurasinya. Nah, jadi konfigurasi itu ada dua cara sebenarnya. Ada kita bisa lewat app config database ini atau kita menggunakan env. Jadi kalau kita menggunakan uh, melewati app lalu ke config lalu ke file database PHP, kita harus mengisi hostname-nya. Hostname-nya apa? Username-nya, lalu password-nya, setelah itu database apa. Nah, kalau di env, nah, di env ini kalian hanya perlu seperti ini. Nah, ini kan kalau kalian lihat yang ini database ini cuma komen aja, nggak perlu kalian hapus ini pagar garis-garisnya ini tidak perlu. Yang perlu kalian hapus pagarnya itu ini, yang ada di bagian database ini. Kalian cari aja di file env kalian. Kalian boleh pilih bagaimana kalian mau mengkonfigurasikannya, apakah lewat app config database atau lewat env. Untuk saya saat ini saya akan menggunakan app config database PHP aja. Gitu. Kurang lebih sama, cuma eh, apa yang harus kalian lakukan itu hanya berbeda. Kalau di app config, kalian hanya perlu mengisinya saja. Tapi kalau di env, kalian perlu menghapus dulu tanda pagarnya ini supaya dia dimatikan sebagai komennya. Jadi dia bukan komen lagi atau keterangan. Lalu kalian isi di sini database default hostname, lalu databasenya, username, lalu passwordnya. Itu saja. Yang perlu diisi itu sebenarnya hampir-hampir sama. Cuma uh, langkah-langkah sebelum mengisinya itu gimana? Apa dulu? Itu saja. Oke, sekarang kita konfigurasikan. Saya tutup dulu. Nah, nah, ini kan namanya, ini datanya. Kalau misalnya kalian mau alter database, bukan alter database, alter tabel. Kalian mau misalnya mengubah uh, panjang datanya, tipe data, atau mungkin nama fieldnya apa seperti itu, maka kalian bisa saja lewat sini. Nah, kalau kalian pilih select, kalian akan menunjukkan ini. Ini, nah, ini merupakan select. Tapi kalau berita itu dia nanti masuk ke yang untuk kalian alter tabel tadi. Nah, bisa kalian lewat sini, yang berita ini, yang ada di kiri ini, atau kalian lewat ini yang ada di sebelah select data ini, show structure. Nah, ini kembali lagi ke bagian tabel tadi, kolomnya, tipe datanya, dan komennya. Oke, oke, kita akan masuk ke Visual Studio Code, kita mengkonfigurasikannya, dan saya akan menggunakan app config. Caranya melewati app config untuk saya. Bagi kalian yang mau menggunakan file env, boleh. Nantinya akan uh, apa itu, pembacaan database-nya akan melewati lewat file env. Nah, pastikan juga untuk base URL, ingat base URL sebelum kalau misalnya kalian tidak menonton video sebelumnya tiba-tiba melompat ke sini, pastikan base URL kalian itu setelah localhost harus masuk ke folder code igniternya yang diinginkan tersebut. Kalau enggak bisa saja ada nanti itu uh, codingannya yang sensitif yang memerlukan base URL-nya malah malah tidak terjalan. Nah, lalu ini public string default lokalnya perlu jadi ID. Awalnya dia IN English, kalian ubah jadi ID Indonesia. Dia ada di line 72 di file app. Lalu time zone
time zone kalian ubah jadi Asia Jakarta dari di line 111. Nah, itu semua ada di file app. Oke, kita masuk ke file database. Nah, dia ingat kalau membuatnya konfigurasinya lewat database, file database, maka kalian masuk ke folder app, folder config, cari aja di folder config itu eh, database tulisannya dia dimulai dari huruf D, masuk ke sini. Oke. Nah, ini kalian masuk ke defaultnya. Nah, tadi yang perlu kita masukkan adalah hostname. Hostname-nya sudah ada di sini, localhost secara defaultnya atau yang sudah standarnya. Nah, lalu username, username-nya apa? Username-nya root tadi. Nah, passwordnya apa? Passwordnya kosong aja karena tadi saya memang tidak membuat password di database saya, maka saya lewatkan saja. Dan juga bagi kalian yang mengikuti langkah saya menggunakan adminer yang sudah lewat yang sudah saya sediakan, maka kalian tidak perlu juga menggunakan password. Langsung saja isi localhost, root, lalu database-nya. Database-nya tadi adalah news. Benar bukan? Rasanya news. Oh ya, DB-nya news. Oke. Oke, sudah sesuai anunya tadi. Yang diisi adalah hostname, username-nya, password, database, dan itu semua ada di public array default. Oke, betul. Oke, lanjut. Nah, ini adalah failover. Jadi, Cloud Igniter itu memberikan fasilitas koneksi cadangan sebagai backup ke untuk koneksi utamanya kalau misal terjadi kendala. Jadi, koneksi dan utama dan cadangannya itu dibuat dalam bentuk array yang menjadi satu dalam sebuah grup database. Tuh. Nah, ini anunya, ada failovernya. Mungkin dia nggak ada di sininya. Oh ya, tidak ada ya. Bisa saja ini dibuat sendiri. Nah, tapi lihat ini hostname ini berbeda. Ini localhost satu, ini hostname yang pertama, lalu ini localhost yang kedua. Kalau misalnya terjadi kendala di localhost satu, maka bisa dilakukan melewati localhost 2 gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk untuk uh, materi yang ke-30. Materi 30 tadi. Karena kan kita melakukan praktek yang sesuai dengan materi 27, yaitu adalah praktek untuk membuat database dan tabel melewati adminer lalu dikonfigurasikan ke code igniter kita. Nah, sekarang kita akan belajar tentang DML model atau kepanjangan dari Data Manipulation Language. Jadi, DML itu merupakan kelompok operasi pengolahan data. Jadi, berbeda dengan DDL, Data Definition Language, yang berlaku pada operasi database dan table. Jadi, kalau bedanya DDL dan DML ini, kalau misalnya kalian uh, membuat database tabel dan mengisi data pada tabel, DDL itu dia digunakan untuk membuat database. Nah, lalu buat table, lalu um, alter table. Kalau alter table itu maksudnya ya tadi mengubah segala tipe data, nama field datanya gitu. Lalu segala auto increment itu juga ya. Nah, itu adalah DDL. Nah, tapi kalau DML itu digunakan untuk melakukan operasi manipulasi data data yang ada di dalam tabel. Nah, data di dalam tabel itu dimanipulasi. Manipulasi itu maksudnya kalian menambah data baru, mengubah data yang lama gitu menjadi data baru, atau misalnya ada kesalahan pada data data kalian ubah, itu update namanya, diubah, lalu
kalian hapus data yang tidak diperlukan. Itu adalah operasi manipulasi data dalam tabel atau dengan istilah lain CRUD. Nah, kepanjangan dari create, read, update, delete. Jadi kalau dalam uh, bahasa programnya ya seperti tadi ada yang select, ada select uh, from. Saya yakin kalian kalau misalnya saya ketik uh, gini ya, select bintang from tabel berita, atau mungkin dia kalau nggak salah select from berita itu ya, antara keduanya. Kalau bukan dia tabel berita, maka dia berita saja yang dipanggil. Tapi untuk select select bintang from-nya itu memang benar. Nah, jadi maksudnya uh, select bintang itu adalah select all. Pilih semua field dari tabel berita. Nah, itu. Atau misalnya kayak yang dari tabel berita itu kalian hanya mau nampilkan satu bagian saja. Misalnya field slug, select uh, slug from tabel berita. Itu. Kalau misalnya di Laragon, kalian bikin database-nya di Laragon, kalian menjalankan query-nya ini, misalnya dia bukan pakai slug ini tapi mungkin slug seperti ini, kalian coba aja. Saya uh, agak lupa gimana rasanya dia ditampilkan di Laragon, tapi seperti inilah namanya. Pembuatan pemanggilan ini salah satu DML. DML dari CRUD, yaitu R-nya yaitu read, untuk membaca data saja. Select slug from tabel berita atau select all from tabel berita. Nah, itu adalah DML. Nah, modeling data pada code editor itu sudah cukup, tapi hanya kurang fleksibel saja, sehingga masih perlu kode berulang pada setiap model untuk masing-masing tabel. Jadi satu tabel itu satu model saja. Karena itu mengapa DML model digunakan? Pertama, yaitu menerapkan prinsip reusable atau bisa digunakan kembali terhadap sebuah model agar dapat digunakan oleh lebih dari satu model. Bukan satu model, lebih dari satu tabel. Nah, perintah untuk operasi MDL, CRUD, pada setiap tabel secara umumnya itu sama. Konsep utamanya adalah membuat agar nama tabel dapat ditentukan secara bebas itu. Nah, tidak perlu menentukan allow fields agar lebih fleksibel. Artinya tidak perlu menyebutkan nama fields-nya gitu, supaya dia lebih fleksibel anunya, lebih fleksibel penggunaan DML-nya. Nah, modelnya itu menggunakan query builder dalam membentuk perintah DML. Oke. Nah, kita langsung masuk untuk membuat DML modelnya. Nah, kita buka code ignitornya. Nah, ini saya tutup. Nah, oh, oh bukan, maksudnya config-nya saya tutup. Nah, DML model ini nantinya kita akan simpan di dalam models, karena dia modelnya dulu ini, bukan masuk controller. Oke, PHP tutup. Namespace-nya dulu.
App models use code igniter model namespace app models lalu use code igniter model. Oh, ininya ingat ya, untuk selalu pakai titik koma. Oke. Use lalu bikin kelasnya news model extend model. Nama kelasnya itu adalah apa mungkin, oh enggak, situ sama kelas news model extends model kurawal. Oke. Lalu setelah itu bikin protected db variable db database, lalu kita bikin function construct-nya protected variable db, lalu function tadi construct. Waduh, ini langsung dihapus saja bagian dalamnya, tidak perlu. Nah, dihapus saja itu. Lalu kurawal this db sama dengan db connect. Oke, tutup. Lalu setelah itu kita di dalamnya lagi ada function data update untuk update data, lalu insert data, masukkan data baru, delete data, penghapusan data, lalu function data read. Ini untuk data read, ini untuk baca data aja. Oke. Function untuk data update dulu. Data update. Oke, data update. Di dalam isinya ada variable tabel, data, lalu where. Where itu maksudnya itu data yang mana disimpan, dihapus, atau diubah dan di tabel mana. Data apa dan tabel mana. Gitu. Isi di anunya tadi itu tabel data where. Oke. Lalu di dalamnya ada this db tabel lalu where update data, where di mana update datanya, lalu return this db affected rows. Oke, ini this db tabel, lalu tabelnya juga. Nah, itu koma, oh bukan koma, dia langsung saja where juga, lalu update data.
tabel name-nya, where-nya di mana, key-nya, key where yang mana. Nah, jadi nanti itu dia akan eh, membaca key yang mana. Jadi mengupdate datanya itu kita perlu rujukan. Makanya tadi kita perlu ID-nya tadi itu karena dia membaca key yang paling kuatnya itu ya key primarinya itu. Nah, set datanya apa? Oke, lalu return this db affected rows. Nah, kalau misalnya kalian mau meng apa itu? Mau merapikannya, tekan aja shift tab. Nah, kalau misalnya mau kalian majukan dia tab ini untuk mundurkan shift tab. Oke. Aduh, salah. Return this db affected rows. Titik koma. Oke, function data sudah selesai. Kita masuk ke data insertnya sekarang. Function data insert. Oke, situnya. Nah, di sini tabel dan datanya. Dia nggak perlu where karena kita itu memasukkan data baru, bukan mengubah data, bukan juga menghapus datanya yang perlu rujukan gitu, atau apa itu? Ya tidak perlu rujukan lah atau panutan gitu. Di sini kita masuk tabel data, this db table insert data, this db affected rows. Table lalu table insert data. Oke, lalu oh salah, return this db affected rows. Oke, lalu masuk ke function data delete. Di sini kita perlunya tabel juga, tetap tabel lalu where karena dia bukan memasukkan, bukan mengubah data tapi menghapusnya. Jadi dia perlu tabelnya aja dan data mana yang dihapus. Oke. Aduh, terpencet. This db tabel lalu di sininya where-nya tadi tuh where, lalu return this db affected rows. Oke, harusnya seperti itu. Oke, ya. Nah, sekarang untuk data read-nya agak berbeda dari update, insert, dan delete. Oke. Sekarang kita coba function data read. Oke.
variabelnya tabel where-nya sama dengan false. Tabel. Jadi maksudnya false ini nanti itu dia itu tidak perlu itu. Misalnya kalian seperti apa itu? Ini seperti bilang wajib dan tidak wajib itu. Misalnya kalian mengisi sebuah alamat itu. Kalian tidak perlu uh, kalian punya kalau misalnya dia itu kan di Google Form itu kan ada bintang-bintang merah itu kan itu maksudnya artinya kalian wajib mengisi di situ. Nah, kalau misalnya tidak dimasukkan bintang merah tersebut maka tidak perlu diisi gitu. Seperti yang ini untuk data read ini. Oke. Untuk bagian atasnya ya. Bukan, sorry, saya salah lihat. Data sama dengan variable data sama dengan this db table. Table if where sama dengan false, tanda seru sama dengan false, datanya where dan data get result. Salah, bukan apa. Where tanda seru false, ya. Data where variable where. Oke. Lalu di anunya return bukan di sini, sorry. Maksudnya di itu setelah kurawal yang biru. Return return data get result. Get dulu, lalu get bukan return data get result. Iya, get result. Ininya get result. Nah, tuh. Oke. Nah, kita save, kita sesuaikan namanya tadi dengan dengan kelasnya namanya news model, ditaruh di models ya. Ingat, kalian menaruh sesuatu itu misalnya model, kalian taruh di model, controller kalian harus taruh di controller. Oke. News model. News model, namanya news model juga filenya, dan di dalam folder model. Oke. Nah, sekarang kita buat file baru. Ini untuk controllernya. Nah, ini controllernya. Kita bikin PHP, namespace, app controllers, lalu kelasnya kita bikin news saja seperti yang ada di materi ini, news extend base controller. Kurawal. Oke. Langsung yang pertama, kalau nggak salah construct protected model, tapi untuk fungsi constructnya benar kita panggil dulu modelnya dulu.
Oh, kecil aja. Oke, model this model, ambil modelnya dari app models news model. Dan ingat ya, untuk kalau kalian misalnya manggil folder folder yang dari PHP ini, dia harus pakai slash yang berbeda. Dia backslash yang mulainya itu dari kiri ke arah kanan, bukan pakai yang ada di apa itu, yang arahnya ke dari kanan ke kiri, tapi yang dari dari kiri ke kanan. Nah, dia itu eh, backslash ini yang ada di bawah backspace itu, yang ada di atas enter nih, itu yang backslash slashnya yang perlu kalian pakai. Oke, this modelnya diambil app models news model. This model sama dengan model app, dan ingat namanya harus setiap huruf namanya itu harus sama. Kalau misalnya ada yang kapital, harus kalian bikin kapital juga. Jangan sampai ada yang beda, harus sama semua. Oke. Oke ya, langsung aja. Kalau misalnya kalian mau langsung save, biar aja pas. Bahkan kalian memang harusnya save-nya terus. Supaya misalnya kalau kalian yang pakai komputer, komputer PC itu kalian memang harus terus save. Siapa tahu aja tempat kalian langsung tiba-tiba mati listrik atau mati lampu kayak kita. Dan itu pasti bisa bahaya. Oke, sudah. Yes, model. Lalu di bawahnya public function untuk read datanya dulu dengan nama unread. Oke, public function read, ID-nya dengan false. Jadi artinya tuh tidak perlu mengisi ID, kita jadi kita bisa melihat semua datanya karena tidak memakai apa itu, tidak diwajibkan untuk mengisi ID-nya. Read if ID uh, false. Aduh, salah pencet. Uh, Oke, sama dengan false. Maka dia data this model data read berita, else data this model data read berita ID dd. Dd ini data debug. Oke, lalu di sininya else this model data read kita. Oke, oke, ininya sama tapi ada ID-nya dulu. Where
ID ID. Oke. Aha, pas. Lalu data debug. Oke. Nah, kita sudah selesai membuat untuk data read. Sekarang kita coba aja langsung. Apakah berhasil atau tidak? Oke. Kita tadi sudah buka code igniternya. Sekarang kita coba panggil kelasnya news function read s, bukan kelas, news read. Apakah bisa? Bisa. Nah, sekarang kita lihat datanya yang ditampilkan apakah sesuai yang ada di adminer tadi yang seperti ini. Nah, atau dia berbeda. Oke. Nah, ID 1 dengan isi datanya belajar code igniter pas. Lalu ID 2 dengan uh, judul beritanya itu framework PHP pas juga. Lalu yang untuk ketiganya itu tes judul berita, ya pas semua. Berarti data read-nya berfungsi sudah. Oke. Lalu setelah itu kita masuk ke function satunya, public function update kalau tidak salah. Update. Oh iya. Oke. Public function dengan ID-nya false. Oke. Dalamnya if ID sama dengan false, return redirect to news read. If ID dengan false, redirect to news read. Jadi kode ini nih, kalau misalnya kalian nanti update data tapi kalian tidak eh, bukan mengisinya datanya nanti ada disiapkan di sini, maksudnya diketik di sini apa sih eh, isi datanya nanti. Tapi kalau misalnya kalian tidak mengisi ID-nya ini, karena kan di sini eh, dibuat false kan. Jadi itu maksudnya dia tidak diisi itu kan. Kalau misalnya tidak diisi, itu nanti dia tidak akan mengganti data apapun. Di news read. Oke, karena dia anunya newsnya huruf besar kita samakan aja supaya tidak membingungkan. Else data. Nah, ini datanya kalau misalnya dia tidak kalau misalnya kita isi ID mana yang diubah, maka ini nantinya ini anunya eh yang tergantinya nanti. Nah, nanti di sini judul baru, slugnya juga slug baru. Nanti kita tambah lagi untuk bodinya juga. Untuk ID tidak perlu diganti nanti. Maksudnya bukan diganti, maksudnya eh karena ini untuk update, jadi tidak perlu kita berikan apa itu? Kita tidak perlu menambahkan ID di sininya itu. Maksudnya karena kita nanti akan menggunakan salah satu ID-nya itu untuk percobaannya. Itu. Oke, kita langsung aja. Else data
data sama dengan judul baru, judul baru. Ini judul baru. Oh iya, memang harus pakai. Lalu untuk slot, ini slot, bukan slot, judul baru. Oke, lalu bodinya lagi. Body kan untuk nama satunya itu yang oh ya, body. Ini berisi berita dengan judul terbaru lah. Judul terbaru. Oke. Sudah. Judul terbaru. Lalu titik koma di anunya sini. Datanya this model data update, manggil data update-nya tadi dari model. Oke. Yang ada di tabel berita, datanya apa, datanya itu dengan apa isi jenis datanya dan di ID mana dia ditaruh datanya itu nanti. Oke. Ya di tabel berita, lalu datanya apa, lalu where, di mana dibuatnya, di ID. Oke. Lalu setelah itu sebentar ya, saya oh ya, masih di dalam menu else nya. If data sama dengan 1 atau diisi anunya, diisi apa jenis, di mana datanya diisi. Oh, sebentar. Mungkin kalau saya kira sih mungkin maksudnya true, tapi kalau misalnya ini maksudnya harus diisi di ID 1, maka mungkin berhasil. Tapi kalau tidak, berarti dia bukan apa itu? Bukan artinya true, tapi maksudnya adalah harus di ID 1 dimasukkan data tersebut. Else echo gagal update. Oke, tetap save. Nah ini, lalu ini ada header. Jadi header ini maksudnya kalau misalnya ini mau codingnya ini nanti muncul berhasil diupdate ataupun gagal diupdate, maka dia nanti itu akan kembali ke newsread. Jadi dia akan balik ke newsread lagi.
mau apa itu, mau prosesnya gagal ataupun berhasil gitu. Oke, kita buat dia di sini. Nah, di sini header, header refresh, refresh 5 detik dengan URL-nya ke base URL. Ke newsread. Oh, bukan gitu ya. Base URL newsread. Oh ya, ini kan untuk base URL ke ke masuk ke local hostnya dulu, baru ke anunya segmen setelahnya. Oke, save. Oh, titik komanya belum. Oke, oke. Sekarang kita coba. Mana dia? Sini. Lalu ini kan mesin newsread. Nah, sekarang kita coba aja dulu untuk update. Coba kita update. Kalau bisa update. Nah, dia tidak menunjukkan gagal ataupun berhasil. Karena apa? Karena tidak ada ID-nya itu. ID-nya itu ya ini. Maksudnya dia itu nah, kita coba lihat dulu. Ada nggak judul baru? Nggak ada kan? Masih tes judul berita, framework PHP, belajar coding Gitar. Itu karena kenapa? Karena dia itu tidak disebutkan di ID berapa dia harus dimasukkan data tersebut, data baru tersebut yang mau dimasukkan itu di ID berapa itu. Jadi kita perlu menyebutkan ID-nya sehingga eh, data tersebut bisa digantikan. Gitu. Oke, sekarang kita coba lagi. Update satu. Nah, berhasil diupdate. Nah, sekarang kita coba lihat apakah dia akan refresh. Nah, itu dia refresh. Kita coba lihat tadi kan di ID 1. Nah, ini dia. Nah, oke, tadi itu di ID 1. Tapi sekarang coba kita lihat apakah tadi kan kata saya mungkin saja salah paham bahwa uh, di satunya ini adalah maksudnya apakah true atau tidak. Tapi kalau misalnya ini maksudnya adalah untuk dimasukkan ke ID 1, maka nanti yang akan muncul adalah gagal update. Oke, sekarang kita coba tetap update juga, update, tapi di ID 2. Oh, dia jadi, oh bukan karena anu, tapi dia karena uh, slugnya ini. Karena kan tadi ada unique key-nya, slugnya. Oke, kalau gitu coba kita bikinnya ininya tetap, tapi judulnya kita buat jadi JDL. Barunya tetap aja. Oke, kita coba sekarang. Kita balik aja dulu, refreshing ini. Sekarang kita coba lagi. Oh bukan, sorry. News update untuk ID 2. Oh tetap berhasil di update. Uh, itu artinya tetap true. Artinya uh, isi datanya tetap terisi. Nah, ini judul baru, ini CDL baru. Oke. Oke.
kita ganti supaya dia tadi tulisnya framework PHP framework PHP. Berarti sudah jelas, artinya data ini harus apa itu? Hanya sebutkan ID-nya apa. ID yang mana maksudnya? ID berapa yang perlu disebutkan? Code ini tuh. Oke. Kita update lagi namanya. Update 2. Oke, berhasil diupdate. Sekarang kita maju ke controller selanjutnya, itu function insert. Bukan controller baru tapi function baru. Function atau method baru. Yaitu function insert. Kita memasukkan data baru. Ininya nanti bisa aja kita ganti anunya ini. Misalnya apa gitu isi beritanya. Tapi yang pasti gini harus anunya bentuk formatnya. Oke. Oh, salah. Tapi kita coba lihat dulu apakah tadi berhasil lagi. Tapi tadi kan memang sudah ada anunya. Jadi harusnya berhasil dia. Oke, framework PHP sudah. Dan ID-nya tetap sama, 2. Oke. Function insert. Oke. Salah. Public function insert, tidak perlu dianunya. Lalu masukkan datanya dulu. Datanya apa? Pertama di judulnya. Judulnya apa ya? Judul. Oh, ini. Kalau kalian mau pakai judul lain, terserah. Itu menurut kalian saja. Maksudnya terserah eh, terserah menurut kalian yang ada di pikiran kalian itu mau jenisnya seperti apa, terserah. Tutorial PHP Code Igniter body berita tentang tutorial Code Igniter 4.5. Oke, save biar tidak ada kekacauan. Lalu nah ini ya data sama dengan this model insert oh data insert bukan data insert, data insert ke beritanya itu, lalu
datanya, if datanya yang kayak tadi, kalau mau langsung di ini aja, di yang tadi dari update itu di copy gini aja, karena kan dia tetap sama, tidak ada salahnya. Nah, headernya salah tempat. Kalau misalnya memang ada apa itu, ada yang kodenya sama, kalian pakai aja anunya, apa itu, kalian copy aja supaya mangkas waktu kalian, supaya tidak terlalu lama membuat. Oke, kita langsung aja ke membuat anunya supaya eh, tidak terlalu lama. Kita buat aja langsung function untuk eh, delete-nya. Jadi nanti kita langsung demonstrasinya aja nanti. Eh, ID sama dengan false. If ID false, then jadi kurawal itu adalah then -nya. Return redirect. Nah, return redirectnya balik lagi, itu berarti kayak apa itu, kayak yang update tadi, kalau tidak disebutkan yang mana ID yang mana anunya, ID mana yang mau dihapus, maka ya tidak bisa di anu, tidak bisa dilakukan apapun. Artinya kalian tidak bisa menghapus datanya. Turn to newsread. Else data this model data delete berita dengan ID, dengan where ID-nya ID. If data sama dengan 1 artinya true, dan echo di anu aja lagi, di apa itu, nah, di anu aja, di copy, terus headernya lagi ini copy juga. Oke, oke, langsung kita demonstrasikan. Pertama data insert kan, kita langsung aja. Data insert tidak perlu seperti data update tadi, kalian tidak perlu memasukkan ID apa, karena dia langsung memasukkan langsung. Oke, langsung berhasil update. Nah, oke, kita lihat. Aha, aha, nah ininya. Nah, berita tentang tutorial code igniter 4.4.5 di ID 4 dengan judul tutorial PHP code igniter. Nah, dengan Slack-nya juga tutorial PHP code igniter. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk delete. Nah,
delete. Oke, data yang mana ya? Oke, kita coba data 3. Data dengan ID 3. Delete. Gagal update. Hmm, sebentar ya. Data satu ya. Oh, ini gagal update jadinya. Di sini ya juga berhasil di insert. Sorry ya, tadi belum saya ganti. Tapi ya tetap artinya tadi itu berhasil namanya. Berhasil kodenya. Oke, kita save. Dan tadi katanya gagal update, maka datanya sudah bukan sudah, tapi masih 4. Hmm, sebentar ya. Gagal update, gagal update. Gagal delete, gagal delete. Model data delete, coba saya lihat. Datanya, data delete. Coba saya lihat lagi untuk DML-nya, function, tabel. Oh, tadi itu kan insert, ini update, tapi sininya saya nggak ada bikin delete-nya. Malah jadi where. Nah, jadi tolong hati-hati ya untuk bikin nanunya. Ketahui aja kalau dari saya juga minta maaf ini ada salahnya. Jadi untuk di data delete pastikan ya bukan jadi where tapi delete-nya. Nah, kalian harus jadikan where-nya itu beda dengan update. Kalau delete where-nya itu dia delete lalu where gitu. Bukan jadi yang oke. Error atau apapun kesalahan kalian dalam video kalian jangan panik. Lanjutkan aja. Jangan panik kalian melanjutkannya. Kalau yang memang terlihat ada error seperti itu ya cari, jangannya yang panik tiba-tiba seperti apa. Jalankan aja. Memangnya saja yang namanya belajar itu pastinya ada seperti itu. Ada kesalahan ataupun ada sesuatu yang wah tiba-tiba yang seperti itu, ya insiden atau apapun lah. Karena kita tidak pernah tahu yang bisa terjadi. Sekarang kita coba lihat, coba bukan coba lihat, coba lagi apakah bisa kita delete untuk data 3 nya. Berhasil di delete. Oke, sudah berhasil. Kita coba lihat apakah dengan data dengan ID 3 berhasil di delete. Dan kita juga akan melihat di tabel adminernya apakah nanti banyak perubahan. Misalnya dengan ini tadi yang untuk judul baru, lalu penambahan dengan apa itu penambahan data baru dengan ID-nya 4 ini, lalu hilangnya apa bukan hilang tapi terhapusnya data ID 3. Kita masuk ke adminer, lalu kita refresh seperti ini atau kita control R. Sama saja. Oke, ID berita dengan ID baru atau data dengan ID bukan ID data dengan ID 1 dengan nama judulnya jadi judul baru. Tadi kan saya lupa apa judul awalnya tapi ini dia namanya sudah jadi judul baru, isi berita dengan judul terbaru, lalu ada data dengan ID 4 dengan isinya tutorial PHP Code Editor. Oke, berarti data read sudah, data update sudah, data insertnya juga sudah, data delete-nya juga sudah. Semuanya jalan. Oke. Sudah 4 dari root itu sudah jalan. Ada create, read, update, dan delete. Dan semuanya bekerja semua. Oke. Oke, berarti itu saja dari video saya untuk kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan pada video saya, kekurangan pada kata-kata saya, atau
ada yang mungkin kurang mengerti juga. Saya minta maaf karena memang saya bukanlah apa itu, bukan orang yang bisa menjelaskan dengan baik, tapi saya akan berusaha lebih lagi dan semoga dengan apa itu, dengan video ini kalian bisa mendapatkan inspirasi untuk uh, pemrograman framework kalian. Misalnya kalian mau buat aplikasi apapun gitu menggunakan uh, framework Code Igniter ini, boleh. Saya harap kalian sukses di dengan apapun yang kalian kerjakan menggunakan uh, framework Code Igniter. Oke, itu saja dari saya untuk saat ini di video ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.